也算对得起你这把老骨头了。Selamat datang ya Bang di Bang Kobel Channel. Lu siapa, Cok? Ngambil intro gua? Gua Pocong, Bang. Aduh, selalu Cong. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview episode terbaru dari Battle Truck The Heaven yang baru saja rilis kemarin. Bang Kobel, slogan hari ini apa Bang? Slogan hari ini adalah di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kalian tahu bagaimana bentuk dua gunung dan bagaimana bentuk Pulau Jawa yang ada di tengah-tengah dua gunung? Itu adalah bentuk aktivitas yang membagongkan. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di BK Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayu kita sedot. Melihat Xiao Yixian yang mengeluarkan racun yang mengerikan itu, Xi Bian berkata bahwa pantas saja kau sudah berada di level Dozong pada usia muda. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan yang kau miliki. Ada nada sedikit ketakutan di hatinya. Xiao Yixian mengeluarkan tekniknya yaitu dunia penjara racun langit. Seketika pusaran racun yang mengerikan itu menyebar dari tubuhnya. Kabut racun ungu pekat itu menyebar dengan gila-gilaan sehingga Xi Bian pun terkurung dalam kabut racun itu. Bahkan pandangan pun menjadi terbatas. Xi Bian yang berada dalam kabut racun itu merasakan kekuatan dan gerakannya menjadi lebih lambat. Ia memuji teknik dari Xiao Yixian dan bahkan dia pun akan dibuat kerepotan olehnya. Namun dia juga menyadari bahwa setiap kali tubuh racun yang menyedihkan itu meletus, itu akan merusak penggunanya. Maka dari itu, dia akan menemani Xiao Yixian hingga pertarungan habis-habisan. Karena kabut racun yang pekat itu, tak seorang pun yang tahu kondisi di dalamnya termasuk Bang Kobel. Walaupun Bang Kobel menggunakan persepsi spiritual yang ia miliki, akan tetapi tetap saja ia tak mampu melihatnya. Namun Bang Kobel tetap yakin pada Xiao Yixian bahwa dia tidak akan melakukan hal yang gegabah. Bang Kobel mengalihkan fokusnya pada Xisa dan berkata dengan niat membunuh, namun tenang di permukaan. Karena ketua sekte sangat ingin bertarung denganku, maka jangan salahkan aku jika tidak membuatmu puas. Bocah sombong, seharusnya kau cukup bangga karena bisa bertarung denganku, ucap Xisa. Bang Kobel pun berkata bahwa kalau begitu, aku akan mengundangmu untuk menyerahkan kepalamu. Bang Kobel langsung mengaktifkan 3000 petirnya dan dengan secepat sang mantan yang membalas chatmu karena dia masih sayang kepadamu. Ngomong apa sih Bang? Kagak nyambung Bang. Sorry, gua keinget mantan Cong. Gua ludahin apes lo 7 hari lo Bang. Jangan dong Cong. Oke, lanjut. Bang Kobel menebaskan penguasa beratnya kepada Xisa, namun Xisa pun menghalau tebasan itu dengan tongkatnya. Terjadilah benturan keras sehingga keduanya pun mundur kembali. Kemudian Bang Kobel mentransmisikan api surgawinya ke dalam penguasa kesuanya. Dengan energi api surgawinya itu, dia mengeluarkan tekniknya yaitu tsunami pemecah api. Cahaya api surgawi yang ganas dan panas itu pun menerjang ke arah Xisa. Namun Xisa pun mengeluarkan dokinya dan dituangkan pada tongkatnya. Ia pun mengeluarkan tekniknya yaitu tongkat gemetar surga. Dan terjadilah ledakan hebat akibat benturan itu. Xisa yang dirugikan dalam benturan itu, karena itu ia pun terhuyung mundur. Bang Kobel tidak melepaskan kesempatan itu dan dia dengan secepat kilat muncul kembali di depan Xisa sambil mengayunkan penguasa beratnya. Xisa pun dengan susah payah menghindari tebasan itu. Namun entah dari mana terdengarlah suara renyah Xian. Hahaha, makanlah pukulanku ini paman. Xisa melihat sosok wanita kecil yang mengepalkan tinjunya. Meski terlihat lembut, namun insting dia mengatakan bahwa tinju itu memiliki bobot yang luar biasa.
Dia pun menahan menggunakan tongkatnya untuk menghalau serangan itu. Namun tinju yang terlihat lembut itu menghancurkan dengan paksa tongkat yang ia pegang. Alhasil, tinju mungil itu mendarat di dadanya dan terdengarlah suara retakan tulang di dadanya. Ia terpental mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Ksisa yang terluka parah menyadari bahwa ia tidak akan menang jika pertarungan ini diteruskan. Ia pun berinisiatif untuk melarikan diri. Namun Bang Kobel terus saja menyerang Ksisa. Ksisa pun meminta bantuan pada para sesepuh sekte Kalajengking. Namun semuanya dihalangi oleh Xian dan dengan izinnya Xian mampu mengalahkan para sesepuh. Ksisa pun akhirnya kewalahan melawan Bang Kobel dan lukanya pun semakin parah. Bang Kobel mengeluarkan ledakan oktananya untuk membunuh Ksisa secara langsung. Alhasil, Ksisa pun wafat dan berita kematian Ksisa pun diumumkan di Masjid Al-Mustafa sekte Kalajengking dan para warga sekitar pun berdatangan untuk melayat. Emang gitu ya Bang spoilernya? Iya Cong, ada nih di skripnya juga. Berarti ntar malam kita tahlilan ya Bang? Kagak dah, gua mah jauh Cong di negeri dongeng itu mah. Oke lanjut. Setelah mengalahkan Ksisa, Bang Kobel menelan pil pemulihan Doki agar stamina-nya pulih kembali. Ia dan Xian bergegas ke tempat Ayang Cailin dan pelindung Tile yang sedang bertarung dengan intens. Ia mengamati bahwa pertarungan mereka tidak akan memakan waktu singkat karena bagaimanapun mereka adalah elit Dozong. Namun dilihat dari karakter mereka, pasti akan sesegera mungkin ingin mengakhiri pertarungan ini. Dia pun melihat ke arah Xiao Yixian dan Xibian yang sedang bertarung di area berkabut racun. Namun dia masih tetap tidak mengetahui kondisi mereka berdua karena pandangannya telah terhalang oleh asap racun itu. Ayang Cailin yang bertarung dengan pelindung Tile saling jual beli serangan sampai Ayang Cailin pun berhasil menebas pelindung Tile. Namun tidak ada luka akibat tebasan itu. Ayang Cailin pun heran karena tidak ada bekas darah di pedangnya yang ia pegang. Namun ia yakin bahwa serangannya itu pasti berefek pada pelindung Tile. Pelindung Tile memuji kekuatan dari permainan pedang Ayang Cailin. Walaupun ia belum pernah mendengar tentang Cailin, ia juga mengeluh kesal terhadap sekte Kalajengking karena begitu lemah. Walaupun ia yakin akan kekuatannya, namun dia menyadari bahwa peluang untuk menang sangatlah tipis. Akhirnya dia pun mengeluarkan kantong jiwa dan mengeluarkan jiwa spiritual yang ada pada kantong itu. Ia menelan jiwa spiritual itu satu persatu. Walaupun di hatinya ia sangat ragu untuk melakukannya karena bagaimanapun ia telah susah payah menangkap jiwa-jiwa spiritual itu. Bang Kobel yang melihat pelindung Tile melakukan itu memerintahkan Ayang Cailin untuk menghentikannya. Karena ia tahu persis jika pelindung Tile berhasil menelan semuanya, maka kekuatannya akan meningkat. Ayang Cailin pun langsung bergegas menyerang kantong jiwa itu dengan energi yang mengerikan yang dialiri pada pedangnya. Kantong itu pun hancur seketika dan para jiwa spiritual itu pun berlarian tak terkendali untuk melarikan diri. Pelindung Tile pun menjadi marah karena jiwa spiritual yang ia kumpulkan begitu lama telah hilang. Pelindung Tile mengutuk Ayang Cailin dan bersumpah akan membunuhnya. Ia pun mengeluarkan energi hitamnya dengan brutal dan muncullah banyak rantai yang menyerang Ayang Cailin. Ayang Cailin pun tak tinggal diam dan mengeluarkan Doki Piton 7 warna untuk menghalau rantai pelindung Tile. Terjadilah ledakan dahsyat akibat kedua serangan itu. Ayang Cailin terhuyung mundur dan setiap kali mereka berbenturan, Ayang Cailin selalu dirugikan karena kekuatan pelindung Tile telah meningkat pesat. Bang Kobel dan Xian pun merasa cemas akan situasi itu. Dia memerintahkan Xian untuk melindunginya karena dia akan menggunakan teknik Dou terkuatnya. Xian pun memahami niat dari Bang Kobel. Doki yang kuat dan ganas pun keluar dari tubuh Bang Kobel saat melakukan persiapan. Bang Kobel sedikit mengalami kesulitan karena bagaimanapun ia hanyalah Dou Huang. Energi yang besar yang ia keluarkan membuat Bang Kobel terlihat pucat. Xian yang menyadari bahwa Bang Kobel sedang tidak baik-baik saja pun menjadi cemas. Jika ada yang menyerangnya saat ini, sudah dipastikan bahwa dia akan terluka parah. Setelah mengalami kesulitan, akhirnya Bang Kobel pun berhasil menyempurnakan tekniknya yang bernama Si
Flipping Seal. Ketika Doki itu terbentuk, semua orang pun terintimidasi akibat energi yang begitu besar. Bahkan pelindung Tile dan Ayang Cailin pun menjadi tertegun. Semua orang menjadi risih melihat Bang Kobel melakukan teknik Dao itu karena energi dan kekuatannya yang begitu besar. Bang Kobel pun berkata pada Ayang Cailin untuk minggir. Dengan secepat kilat, Ayang Cailin pun menjauh dari pelindung Tile. Segel pembalik laut. Lapisan segel kristal yang mengerikan itu pun melesat menjadi cahaya kristal yang melesat dengan cepat ke arah pelindung Tile. Melihat serangan itu, pelindung Tile memfokuskan pandangannya dan ia menyadari bahwa itu adalah keterampilan segel dewa. Ia bertanya-tanya mengapa bocah nakal level 2 Huang mampu mengeluarkan teknik semacam itu. Apakah dia berasal dari klan kuno juga? Hal of Soul tidak pernah takut pada praksi manapun kecuali pada sesama klan kuno, karena teknik itu diberikan oleh Sun Er yang berasal dari klan kuno dan bahkan tidak diperbolehkan untuk digunakan secara sembarangan, karena jika ada anggota klannya mengetahui ada orang lain yang menggunakan teknik itu, maka dipastikan akan diambil paksa kembali teknik itu. Ada rasa ketakutan di hatinya saat serangan yang mengerikan itu mendekat. Ia mengeluarkan kabut hitam pekat dari tubuhnya, bahkan udara di sekitar pun menjadi berfluktuasi. Pelindung Tile menggunakan kabut hitam pekat untuk menahan serangan dari Bang Kobel. Terjadilah ledakan yang memekakan telinga sampai-sampai sebagian dari sekte kala jengking pun hancur. Kedua energi yang saling mengikis satu sama lain menimbulkan kabut hitam yang dicampur hijau giok itu tersebar dengan brutal. Sampai-sampai gunung dan pepohonan pun ikut hancur. Mereka yang menyaksikan kesadisan akibat energi itu khawatir jika ruang kehampaan di sekitar mereka akan terkoyak. Ketika kabut itu berangsur menghilang, terlihatlah pelindung Tile dengan penampilan yang mengenaskan. Ia terbatuk dengan kering dan penampilannya pun menjadi lemah, karena untuk menahan dari serangan itu telah memakan banyak energinya. Pelindung Tile menyadari bahwa ia tidak akan menang untuk kali ini. Dia pun dengan susah payah ingin melarikan diri dari pertempuran. Namun Bang Kobel hanya mendengus karena pelindung Tile itu hendak melarikan diri. Bang Kobel dan Ayang Cailin pun mengejar pelindung Tile dan menyerangnya secara bersamaan. Walaupun pelindung Tile melawan mereka, namun karena auranya telah melemah, ia pun melakukan perlawanan yang sia-sia. Ia mengatakan bahwa jika kalian membunuhku hari ini, maka Hall of Soul tidak akan membuat kalian hidup dengan damai. Ayang Cailin dan Bang Kobel pun tidak memperdulikan ucapan itu dan menangkap tubuh spiritual pelindung Tile. Walaupun Bang Kobel dan Ayang Cailin sedikit heran karena pelindung Tile itu hanyalah tubuh spiritual, bukan tubuh asli kultivator. Namun ia meyakini bahwa pelindung Tile ini adalah wujud aslinya. Bang Kobel pun menyimpan tubuh spiritual pelindung Tile karena dia akan menginterogasi untuk mempelajari Hall of Soul lebih lanjut. Ayang Cailin yang melihat suaminya pucat pun bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, hanya Doki yang terkeluas dan tidak ada luka yang berarti. Sayang, terima kasih untuk semua ini," ucap Bang Kobel sambil memandang istrinya dengan lembut. "Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah," ucap Ayang Cailin sedikit memalingkan kepalanya karena dia ditatap dengan lembut oleh Bang Kobel. Mereka pun beralih fokusnya pada pertarungan Xibian dan Xiao Yixian karena tiba-tiba muncullah fluktuasi yang tidak biasa di sana. Ia bergumam apakah pertarungan akan segera berakhir. Tak berselang lama, kabut ungu racun itu pun menghilang dan muncullah Xiao Yixian yang sudah berlumuran darah dan lengannya pun memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Xibian yang di sisi lain pun terlihat sangat menyedihkan dan lukanya pun lebih parah dibandingkan Xiao Yixian. Xiao Yixian dan Xibian pun adu bacot setelah mereka saling serang. Namun terdengarlah suara nada mengejek bahwa habisi saja dia, tidak perlu membuang-buang napas. Saat Xiao Yixian melihat sekitar, ia pun terkejut melihat Xian, Bang Kobel dan Ayang Cailin. Xiao Yixian bertanya, "Apakah kau sudah membunuh orang itu?" Ayang Cailin pun balik bertanya bahwa kau tidak bisa menghabisinya. Apakah kau perlu bantuan dari ratu ini untuk menghabisinya?
Aku sudah memasukkan darah tubuh racun yang menyedihkan kepadanya. Dia akan sulit melarikan diri dari kematian hari ini. Xiao Yixian tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Kagak ada yang mau kalah pokoknya. Si Bian bertanya apakah orang dari Hall of Soul telah dikalahkan. Namun Bang Kobel menjawab bahwa bukan hanya pelindung Tilek yang mati, melainkan ketua sekte Kalajengking Sisa pun sudah mati. Si Bian pun merasakan amarah yang mendidih di hatinya, dan dengan niat membunuh yang kuat pun meletus. Si Bian yang terluka parah itu pun mengeluarkan seteguk darah segar karena racun dari Xiao Yixian telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyadari bahwa dia sudah mencapai batasnya, dia pun berkata, "Hahaha, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama ini mati." Si Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat. Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu merebus membuat semua orang merinding dibuatnya. Bang Kobel dan Xiao Yisan pun tengah melihat apa yang terjadi pada Xi Bian. Namun Ayang Cak Ilin dengan tegas memperingatkan, "Hati-hati, minggir, dia akan menghancurkan diri sendiri." Wajah semua orang pun ditutupi dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, penghancuran diri dari elit Dozong sangatlah menakutkan. Ketika tubuh Xi Bian membengkak dengan cara yang aneh, namun ledakan tak terjadi seperti yang diharapkan. Akan tetapi, tubuhnya kembali menyusut, namun dia mengeluarkan ekor cahaya biru dari mulutnya yang melesat ke arah Xiao Yixian dan Ayang Cak Ilin. Karena kejadian yang tiba-tiba, akhirnya mereka hanya mampu melapisi doki di tubuhnya masing-masing. Akan tetapi, ketika ekor cahaya biru itu ingin mengenai Xiao Yixian dan Ayang Cak Ilin, ia malah berbelok ke arah Bang Kobel yang sedang tidak siap. Alhasil, racun ekor cahaya biru itu tertusuk dan masuk ke dalam tubuh Bang Kobel. Lalu, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Jangan kemana-mana dan jangan alihkan channel TV Anda, karena Bang Kobel akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.